Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Yap, terima kasih ya sudah hadir dan mengklik video kita. Oke, karena hari ini hari Kamis, kita akan ngobrol-ngobrol lebih serius nih. Dan kita juga udah mengundang beberapa narasumber yang katanya sih udah berhasil ya mengkloningkan hewan, kalau nggak salah domba dulu deh. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil Raditya, Kit Campbell, dan Michelle. Halo guys. Halo. Hey kids, congratulations to you for producing dolly ship using cloning techniques. Thank you, Jessie. I hope we can export the dolly ship to some countries, especially Arab. We like to export our small dolly ship to Arab because in Arab, people like to make food using lamps, and I'm sure we can get profit when exporting our clothes dolly ship. Wow, that's great, Kate. Thank you for the information. And I wish I can clone the ship too. Well, I really want to know how to clone the ship. Can you please tell me? Yeah, sure. Maybe we have to move to a different position. Let's go. Okay, so firstly, we have to know the meaning of cloning. So cloning is the process of generating genetically identical copy of a cell or an organism. We use the process of nuclear transfer from a cell taken from mammary gland. So, how to clone a dolly ship? First, we took other cell from dolly DNA and we took the egg cell from a different shape. After that, we joined the other cell and the egg cell using the electricity. Last but not least, the egg cell divided until it developed into the embryo. We need to put the embryo into the third shape. After 5 months later, the ship will give birth to a dolly. Wow, thanks Kate for the information. But honestly, I'm still confused about how to clone the dolly ship. Ya, because kalau misalkan ngomong sama Kate ini harus pakai bahasa Inggris ya, sedangkan aku aja bahasa Inggris pas-pasan. Jadi ada yang bisa tolong bantu menjelaskan lagi kah? Oh, tenang. Saya bisa membantu menjelaskan kok. Saya memberikan penjelasan jadi 4 bagian ya, yakni algoritma, dekomposisi, abstraksi, dan pengenalan pola. Agar Jessie dan teman-teman yang sedang menonton bisa lebih paham tentang cara mengkloningkan domba dolly. Yang pertama adalah algoritma. Dengan menggunakan penjelasan algoritma, kita bisa memahami tahapan-tahapan mengkloningkan domba dolly. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengambilkan sel ambing dari DNA ibu dolly dan ambil sel telur dari domba lain yang sudah dibuang nukleusnya. Lalu tempatkan satu sel inti dan gabungkanlah keduanya menggunakan listrik hingga berkembang menjadi embrio. Lalu masukkan embrio ke domba ketiga dan tunggu selama 5 bulan dan akhirnya domba tersebut akan melahirkan dolly. Oke, sekarang kita akan bahas bagian kedua, dekomposisi. Dengan menggunakan penjelasan secara dekomposisi, kita bisa lebih mengerti masalahnya karena kita akan mengurai lebih dalam tentang proses cloning. Pertama-tama kita mengambil DNA dari ibu dolly, lalu ambil juga sel telur dari domba yang berbeda. Lalu kita menggabungkan DNA dari ibu dolly dan sel telur dari domba lain menggunakan listrik. Setelah itu, sel telur dibagikan sampai berkembang menjadi embrio. Setelah embrio jadi, masukkan embrio ke domba ketiga. Setelah itu, kita menunggu selama 5 bulan ke depan dan lahirlah domba baru, yakni domba dolly. Lalu selanjutnya kita akan bahas bagian ketiga, abstraksi. Dengan menggunakan penjelasan secara abstraksi, kita bisa lebih mengerti masalahnya karena kita akan berfokus pada informasi yang penting-penting saja. Ambil sel ambing dari DNA ibu dolly, gabungkanlah dengan sel telur dari domba yang berbeda. Lalu sel telur dibagi sampai berkembang menjadi embrio dan masukkan embrio ke domba ketiga. Lalu setelah 5 bulan kemudian, domba akan melahirkan dolly. Nah, sekarang kita menuju ke bagian 3, pengenalan pola. Dengan menggunakan penjelasan secara pengenalan pola, kita dapat lebih memahami masalah karena kita melihat persamaan dari langkah 1 dengan langkah lainnya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut tahapan-tahapan mengkloning domba dolly, terdapat sebuah persamaan.
yaitu ibu domba Dolly, dan hasil dari percobaan tersebut, yaitu anak Dolly. Bisa disimpulkan bahwa domba ketiga bisa melahirkan Dolly dikarenakan DNA ibu Dolly digabungkan dengan sel telur domba lain, lalu hasil dari gabungan tersebut berkembang menjadi embrio. Lalu embrio tersebut dimasukkan ke domba ketiga. Lalu setelah 5 bulan lahirlah cloning dari domba Dolly tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Jessie dan teman-teman yang sedang menonton. Sudah paham belum cara mengkloningkan domba Dolly? Wah, kalau saya sih sudah jelas sekali ya. Saya sudah mengerti tahapan-tahapan mengkloningkan domba Dolly. Terima kasih banyak ya Radit telah memberikan saya penjelasan lebih dalam dan juga lebih lengkap. Dan ternyata dunia perkloningan itu menarik ya. Aduh, aku habis topik nih. Gimana ya? Atau enggak gini aja deh, ada yang mau cerita nggak tentang ada kejadian apa gitu pas cloning atau apa aja deh, pokoknya cerita. Boleh deh saya yang cerita, mumpung saya tadi belum cerita. Tapi bukan tentang dombanya nih, gak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa Michelle, silakan. Mau cerita apa? Jadi saya sebenarnya ditugaskan untuk memfotokopikan laporan domba Dolly hasil cloning untuk jaga-jaga lah kalau suatu saat file utamanya hilang. Lalu pada saat saya fotokopi, saya tuh sebenarnya bertanya-tanya, apa sih yang membuat mesin fotokopi bisa membuat salinan kertas, misalnya dari dokumen. Ternyata mesin fotokopinya ini menggunakan listrik statis gitu loh. Tapi ini ya, saya nggak tahu kenapa bisa pakai konsep listrik statis. Mungkin Jessie bisa memberikan saya clue? Oh iya, boleh Michelle. Saya juga dulu pas SMP SMA suka banget sama fisika. Oke, jadi gini ya, kenapa sih di mesin fotokopi itu bisa mengandung konsep listrik statis? Pada dasarnya di mesin fotokopi itu memiliki bagian utama, yakni plat fotokonduktif. Nah, plat ini itu tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan yang gelap. Plat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai oleh cahaya. Mula-mula plat fotokonduktif itu diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan plat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Lalu ketika kertas yang akan difotokopi itu disinari, pantulan cahaya mengenai plat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Nah, akibatnya terbentuklah suatu muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan difotokopi. Lalu tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada plat. Lalu selanjutnya tinta itu dipindahkan ke kertas yang lain untuk membuat fotokopinya. Lalu kertas yang nantinya akan menjadi hasil dari proses fotokopi itu dipanaskan agar tintanya itu bisa menempel kuat ke kertas. Begitu Michelle, kurang lebih seperti itu ya. Pahamkah? Oh, oke, paham. Terima kasih banyak ya. Akhirnya saya jadi lega nih karena udah nemu jawabannya. Sama-sama Michelle, sudah tenang kan sekarang? Baiklah. Kayaknya saya udah mulai tertarik nih dengan dunia perkloningan. Semoga aja ya saya bisa mengkloningkan domba atau mungkin manusia. Waduh, kalau manusia saran saya jangan deh Jess, karena bisa melanggar hak asasi manusia Jess. Iya, saya tahu kok. Maaf ya, saya hanya bercanda doang. Guys, tanpa kita sadari kita udah ada di pengakhir topik nih. Thank you ya para narasumber yang telah hadir, especially Keith and team. Thank you so much. Terima kasih juga teman-teman yang sudah klik video ini untuk menonton video kita. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Jangan kangen ya. Dadah.